Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan dari video yang sebelumnya ya. Jadi di video ini kita akan fokus membahas gimana cara menambahkan produk di dalam video YouTube kita. Seperti yang teman-teman lihat, sekarang saya sedang menggunakan produk dari TNW. Jadi ini mikrofon yang sering banget saya gunakan buat konten di zona tutorial. Yang saya suka dari mikrofon ini, dia punya banyak fitur ya. Jadi fiturnya salah satunya adalah kita bisa memasukkan backsound ke dalam mikrofon ini sekaligus, jadi sambil kita bicara itu bisa ada backsoundnya. Dan backsoundnya itu dikirim melalui Bluetooth. Dan fitur lainnya dari mikrofon ini, dia juga punya fitur echo ya. Jadi kalau saya tekan satu kali, suaranya akan seperti ini. Jadi sambil nonton video ini, silahkan like dan subscribe channel ini untuk dapetin update-update baru seputar YouTube dari channel ini. Nah, buat teman-teman yang mau samaan dengan saya menggunakan mikrofon ini, ya, teman-teman nanti bisa cek linknya ada di deskripsi. Sekarang kita akan belajar gimana cara menambahkan produk yang kita gunakan ini di dalam video kita. Pertama kita buka halaman YouTube Studio seperti biasa. Di sini saya menggunakan YouTube Studio yang versi desktop ya. Tapi kalau teman-teman mau menggunakan YouTube Studio yang versi aplikasi juga bisa. Malahan lebih gampang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian menu konten. Kalau yang versi aplikasi itu menu kontennya ada di bawah ya. Selanjutnya kita pilih video mana yang akan kita tambahkan produk atau kita sematkan produk afiliasinya. Nah, di sini saya buka salah satu konten saya, misalkan konten yang ngebahas tentang mic kemarin. Kita tinggal buka aja kontennya. Kalau teman-teman menggunakan yang versi aplikasi untuk membuka detail video ini, teman-teman tinggal buka kontennya, kemudian nanti di pojok kanan atas itu ada tanda pensil. Setelah itu tekan tanda pensilnya. Setelah itu nanti di bagian judul, kolom deskripsi, di bagian paling bawah nanti ada tombol produk ya. Sama aja seperti yang versi desktop ini. Nah, kalau yang versi desktopnya itu tampilan produknya, menu produknya itu ada di bagian bawah, pojok kanan bawah. Di bawah layar akhir ada kartu dan di sini ada produk. Di bagian inilah kita akan menambahkan produk atau menyematkan produk di dalam video kita. Tinggal tekan aja tombol produk. Nah, di sini kita tinggal cari produk yang akan kita sematkan di kolom pencariannya. Tapi sebelum kita menambahkan produk, ada baiknya nih teman-teman tahu dulu aturan-aturan dari YouTube-nya gimana cara menambahkan produknya. Di sini tuh YouTube sudah menuliskan untuk aturan ataupun pedoman dalam kita menambahkan produk. Nanti untuk link artikelnya saya letakkan di deskripsi video ini ya, untuk teman-teman bisa baca lebih lengkap. Nah, di sini ada judulnya memberi tag pada produk di konten Anda. Kalau kita geser ke bawah, di sini tuh ada pedoman pemberian tag. Ya, jadi ada pedomannya nih, ada aturannya. Poin pertama yang paling penting nih bisa kita lihat, produk mudah dikenali dan ditampilkan dengan jelas di konten Anda. Jadi intinya produknya tuh harus relevan dengan konten kita. Kalau tidak relevan gimana? Apa dampak negatifnya? Maka di sini bisa kita lihat nih. Dampaknya kalau tidak relevan dengan konten kita, di sini YouTube sudah menuliskan nih. Jika kami menemukan kasus tag produk yang tidak mematuhi pedoman berulang kali, kami dapat menghapusnya dari konten Anda. Jadi nanti produknya itu bakal dihapus ya, yang kita sematkan tuh dihapus sama YouTube, dan channel Anda dapat kehilangan akses ke program afiliasi. Jadi sayang banget nih kan, kita udah punya program afiliasinya bisa dihapus oleh YouTube kalau kita sembarangan dalam menyematkan produknya. Tapi pastikan aja produknya itu memang mudah dikenali dan terlihat jelas di konten kita. Seperti konten saya ini, saya kan lagi ngebahas tentang mikrofon Maono nih ya. Nah, di sini kan jelas banget nih produknya. Atau kalau teman-teman lihat di konten saya itu, saya selalu menggunakan mikrofon TNW N9 ya. Dan itu selalu saya gunakan. Jadi itu bisa saya sematkan di dalam video saya. Caranya tinggal produk, kemudian kita cari nih produknya. Nah, di sini saya tinggal cari aja mic Maono PD 100X. Di kolom pencarian kita cari untuk produknya. Di sini ada banyak pilihan dari berbagai toko ya. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah estimasi komisinya. Jadi pastikan komisinya ada ya. Jangan sampai nanti komisinya di sini 0%. Jadi teman-teman juga harus teliti. Untuk lebih detail tentang produknya, tinggal ditekan aja gambarnya. Di sini akan lebih detail lagi untuk penjelasan produknya. Bisa kita lihat untuk produknya. Kemudian kita geser ke bawah. Nanti di sini juga akan kelihatan Anda akan menghasilkan estimasi komisi 1,3%. Kalau komisinya lebih besar berarti artinya lebih oke gitu ya. Cuman di sini biasanya ada muncul produk habis ya, atau stok habis. Kalau stok habis, teman-teman tidak perlu memasukkan ataupun menyematkan produknya. Jadi di situ yang harus dicek ya. Kebetulan ini tidak ada tulisan stok habis, jadi saya bisa menambahkannya. Tinggal tekan aja beri tag pada produk, atau bisa juga tekan tanda plus yang ada di sebelah kanan.
Misalnya saya mau nambahin yang ini, misalkan 900.000 nih ya dari Shopee, tinggal kita tambah plus. Kemudian dia masuk di bagian sebelah kanan. Kita masih bisa menghapusnya, kemudian masih bisa menggesernya. Apakah boleh menambahkan lebih dari satu produk? Ya jawabannya boleh banget, asalkan produk itu masih relevan dengan konten kita. Caranya gimana? Tinggal kita cari aja produk yang lain gitu ya. Misalkan saya nyari produk TNW N9, kita cari ini produknya. Nah banyak banget kan. Nah di sini untuk menambahkan produknya sama seperti tadi, kita cek terlebih dahulu, kita tekan gambarnya, kira-kira stoknya ada. Oke, stoknya ada ya. Kalau dia stoknya tidak ada, itu nanti ada tulisan di sini, stoknya habis gitu ya. Nah misalkan saya mau nambahkan yang ini, komisinya 1,3%, tinggal tanda plus. Sekarang kita udah punya 2 produk di dalam video kita. Kalau yang versi desktop itu teman-teman bisa menggeser seperti ini ya. Bisa seperti ini, bisa kita atur posisinya, bisa kita atur. Di sini ada tombol hapus juga. Dan kalau yang versi desktop ini kita juga bisa menambahkan stempel waktu. Jadi stempel waktu itu maksudnya gini. Kita tekan nih, tambahkan stempel waktu. Kita tuh bisa mengatur produk ini munculnya di durasi berapa. Jadi kita tinggal tambahkannya di bagian ini, tambahkan stempel waktu. Nih, misalkan kita mau masukkan waktunya di 1 menit misalkan. Ini bisa kita hapus di 1 menit 5 detik misalkan. Nah, kalau udah kita tinggal tekan aja sembarang layarnya, nanti dia bisa langsung tersimpan ya. Tapi kalau nanti seandainya ada muncul error ya, muncul merah, artinya waktunya terlalu singkat. Berarti teman-teman harus menambah space waktunya lebih panjang lagi gitu ya. Sama seperti yang nomor 2, kita juga bisa memunculkannya gitu ya. Nah, jadi ini pilihan aja, mau kita munculkan dengan durasi yang kita tentukan atau otomatis dari YouTube-nya. Kalau otomatis ya kita tinggal batal aja, kemudian kita biarkan aja nanti ini otomatis dari YouTube-nya. Kemudian kalau udah, kita tinggal tekan tombol selesai. Sekarang di sini bisa teman-teman lihat saya udah memasukkan 2 produknya ya. Nah, di sini jangan lupa untuk tekan tombol simpan di pojok kanan atas. Setelah kita simpan, kita coba uji coba ya. Kita cek nih apakah benar produknya masuk ke dalam video kita. Caranya tinggal kita tekan aja video kita di pojok kiri atas ya. Tinggal kita tekan, kita lihat nih videonya. Oke, sebentar kita lihat dulu iklannya. Sip. Kita lewati. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di pojok kanan bawah ya, di pojok kanan kiri bawah itu kelihatan tuh lihat produk. Jadi penonton itu bisa membeli produk dari video kita yang udah kita sematkan. Sini kalau orang menekan bagian ini lihat produk, maka di sebelah kanan akan kelihatan produknya. Produk apa aja yang kita gunakan di dalam konten kita ya. Dan di bagian deskripsi itu juga biasanya akan muncul. Kalau kita lihat deskripsi zona tutorial ini juga kelihatan. Ada produk yang saya sematkan. Selanjutnya, apakah bisa kita menyematkan produk di dalam konten short? Jawabannya bisa banget. Kita kembali. Setelah itu kita buka salah satu video short kita yang akan kita berikan produk ya. Kita sematkan produk, misalkan video saya yang ini. Ini kan video short nih. Kita buka videonya. Di bagian detail video sama seperti tadi, di bagian sebelah kanan itu ada produk. Kita tekan produk. Nah, di sini kita bisa cari sama seperti tadi. Nah, misalkan teman-teman hari ini pakai jaket warna merah misalkan, ya bisa aja teman-teman tulis aja di sini jaket merah pria misalkan. Ya di sini kita bisa lihat tuh, kelihatan kan? Nah, seandainya teman-teman itu syuting menggunakan jaket yang ini misalkan, ya jaket yang merah yang ini, artinya teman-teman bisa menyematkan produk jaket merah ini di dalam video teman-teman, ya karena memang produknya sedang kita gunakan gitu ya. Karena di sini saya tidak menggunakan jaket merah, artinya saya tidak memasukkan produk ini ya, tapi saya menggunakan mic TNW tadi. Jadi saya akan nulis seperti ini. Nah, saya akan masukkan mic TNW di konten short saya, misalkan seperti ini. Kita tambahkan, kemudian di sini tinggal selesai. Kemudian di pojok kanan tinggal simpan. Otomatis video short saya ini itu sudah ada produknya ya, satu produk. Dan kalau kita uji coba, kita tes, kita lihat video shortnya gimana nih. Nih teman-teman bisa lihat nanti dia akan muncul di bawah nih, ada tulisan lihat produk ya. Di sini juga orang bisa membeli produk dari video kita. Jadi produk ini bisa kita sematkan di konten kita yang konten panjang ataupun konten short. Untuk produk ini itu jangan cuman di satu konten aja ya teman-teman sematkan. Kalau bisa di beberapa konten yang sudah teman-teman upload. Kalau seandainya memang teman-teman banyak menggunakan produk-produk di dalam kontennya.
Ya, jadi dengan langkah yang sama teman-teman bisa lakukan untuk video-video yang lain. Jadi jangan cuman di satu video aja. Nah, tips dari saya atau saran dari saya nih, lebih baik teman-teman juga akan masukkan produknya itu di dalam konten teman-teman yang paling rame atau konten yang populer. Cara menemukan konten yang paling populer itu masuk ke YouTube Studio, pilih bagian menu analitik. Kemudian nanti ada di sini konten teratas Anda selama periode ini. Nah, di sini ada beberapa konten kita yang jelas-jelas konten ini populer dan setiap hari itu pasti ada yang nonton. Nah, di sini kesempatan kita untuk memasukkan produk yang kita gunakan tadi. Jadi disematkan ya. Jadi sambil santai-santai teman-teman bisa memasukkan produknya ke dalam konten-konten yang populer ini. Ya, jadi konten populer dan konten-konten terbaru itu sebaiknya teman-teman sematkan produknya. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.